Baik, tadi sudah kita dengarkan Mars Fighter
Yang pasti semoga di pagi hari ini setelah kita dengerin Mars Fighter ini kita bisa semakin tambah semangat. Baik, kita buka saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi sudah mendengarkan Mars Fighter, selanjutnya kita dengarkan dulu Mars HNI. Oke, buat kawan-kawan sekalian, silakan kita simak. Semoga bisa menambah semangat kita di pagi hari ini. Mars HNI. Oke, baiklah. Tadi setelah kita dengarkan Mars HNI, alhamdulillah pada pagi hari ini sudah kita dengarkan dua lagu penuh semangat ya pastinya. Yang pertama adalah Mars Fighter, yang kedua adalah Mars HNI. Baik, kita akan memulai acara Business Opportunity Sukses Seminar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang kurang lebih 4 hari lagi menuju akhir Desember, apa resolusi Anda di 2021? Nah, itu pertanyaan yang mungkin banyak mengganggu ruang pikiran kita ya. Setelah kita evaluasi selama setahun ini pencapaian kita sudah sejauh mana, pastinya di tahun depan banyak sekali harapan, impian kita yang insya Allah kita ingin menjadi yang lebih baik lagi kurang lebihnya. Allahu Akbar. Baik, dan pertemuan kita pada pagi hari ini insya Allah untuk lebih memahami lagi, untuk lebih yang pengen, yang kepo dengan HNI. Kenapa sih orang ngomongin HNI? Dia ngomongin HNI. Di medsos ada temen nulisin HNI lagi, di WhatsApp status HNI lagi. Kenapa HNI di mana-mana? Jadi untuk sebagian besar orang akan menjadi sebuah pertanyaan.
ini bisnis apa sih gitu. Dan buat kawan-kawan sekalian yang mau mengajak mitra-mitranya untuk terus semangat dan pengen tahu banget tentang HNI, insya Allah pada pagi hari ini kita sudah terhubung dengan Ibu Leoni Arfia. Assalamualaikum Bu Leoni. Oh, kita nggak janjian ya. Bu Leoni merah hati, saya merah muda. Ya insya Allah kita siap membakar pagi hari ini ruang-ruang di Facebook ya Bu Leoni ya. Dan pagi hari ini insya Allah kita bicara tentang sebuah resolusi gitu. Saya yakin sahabat sekalian yang sedang live di Facebook, yang lagi mantengin Facebooknya Bu Leoni, kalau kemarin sudah kita dengarkan, mungkin kawan-kawan yang sudah menonton, menyaksikan hadir dalam BOS Online, bagaimana semangat di 2021 dan kita sekarang lagi di akhir final sprint 2020. Konklusinya nih di akhir 4 hari terakhir, apa sih sebenarnya langkah yang masih bisa kita ikhtiarkan gitu. Sekalian kita sambil mengajak keluarga, sahabat, kerabat untuk lebih bisa menjelaskan bagaimana HNI sebagai bisnis masa depan yang sangat menjanjikan. Kalau bicara tentang HNI, kita bicara tentang sebuah perusahaan yang insya Allah tidak diragukan lagi, karena di sini HNI sudah berusia 8 tahun. Nah, kemarin siapa yang nonton nih rewardingnya HNI? Itu luar biasa ya, pencapaian HNI bahkan di masa pandemik seperti ini. HNI terus senantiasa hadir dan memberikan prestasi-prestasi yang luar biasa untuk bangsa Indonesia khususnya. Dan tak lupa juga HNI ini masih saja ya, dalam arti masih saja ngurusin apa sih yang dipikirin sama HNI. Pastinya HNI berkomitmen untuk menyediakan produk-produk kesehatan dengan kualitas terbaik. Dan juga yang penting adalah HNI ini adalah salah satu perusahaan muslim yang mana menyediakan produk-produk sunnah. Jadi dengan HNI itu kita sambil siar produk sunnah, memakai produk sunnah, pakai produknya dapat pahalanya insya Allah. Kemudian produk HNI pun tak lupa dari tradisi Melayu. Jadi memang produk-produk harian yang luar biasa, dari mulai anak kecil, anak bayi bahkan sampai orang tua, lansia itu semuanya bisa memakai produk HNI. Alhamdulillah saat ini Pak HNI pun sudah punya hampir 90 lebih produk yang mana bisa mengisi ruang-ruang rumah kita ya, mulai dari kamar mandi, dapur, ruang makan, kamar tidur, ruang tamu, sampai pekarangan pun itu bisa dipenuhi sama produk-produk HNI. Maka nggak salah buat kawan-kawan sekalian yang hari ini menyaksikan live Facebooknya HNI untuk Business Opportunity Success Seminar, kita akan mulai menyaksikan bagaimana peluang bisnis ini bisa jadi kawan-kawan nggak cuma lagi menonton, dalam arti tidak hanya menonton, oh ini semakin besar ya, oh ternyata kita juga bisa ikut serta dalam semangatnya HNI ini. Gitu. Oke, saya akan sedikit, Bu Leoni sudah siap sepertinya? Ya, jadi memang di akhir bulan ini ya Bu Leoni ya, banyak mitra-mitra ya yang semakin kepo dengan HNI ya Bu ya. Dan semakin keponya tuh, kenapa sih orang ngomong ini HNI lagi. Halal Mart lagi. Coba Ibu Juragan HNI. Sehat Bu Leoni? Alhamdulillah Mbak Vika. Suara saya kedengeran ya? Terdengar insya Allah, terdengar jelas. Baik. Iya Bu Leoni, ini gimana ya? Di akhir tahun ini orang-orang tuh punya kegelisahan gitu ya. Bagaimana bisa mengakhiri 2020 dengan baik dan mulai merancang strategi di 2021 bersama HNI. Kurang lebihnya kegelisahan ini bisakah kita coba urai satu persatu, Bu Leoni? Ya, kita kayak ini dong, kayak apa namanya, kayak lembaga penampungan. Ya. Siap. Makasih Mbak Vika. Vika Zauna di Klender yang mendadak dihubungi. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agen HNI dimanapun berada ya. Biasanya saya kalau programnya Happy Monday Mama, saya nyapanya kan dengan sapaan mami-mami, bunda-bunda, mama ya, dan ibu-ibu agen HNI. Tapi insya Allah hari ini kita
bisa bertemu juga dengan seluruh kalangan, nggak cuma emak-emak aja, tapi juga bapak-bapak, calon emak, calon bapak gitu ya, dan semualah yang insya Allah hari ini punya apa namanya punya keinginan ya untuk membuat resolusi. Insya Allah saya mulai tadi udah dibuka ya sama Mbak Vika ya. Oke. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi yang sehat walafiat ya di tengah pandemi yang masih terus berlangsung entah sampai kapan. Yang pasti semangat kita tidak boleh surut ya, tidak boleh surut. Ya, insya Allah pada kesempatan hari ini kita mau sharing dan berbagi sedikit ya. Karena sebenarnya Mbak Vika dan teman-teman sekalian, hari ini adalah hari semarak seminarnya HNI hari Ahad tanggal 27 Desember ini. Jadi mungkin teman-teman nanti apa namanya ada acara-acara yang offline ya, tapi saya insya Allah lebih memilih yang online karena masih mengingat ini kita di masa pandemi ya. Kemudian insya Allah dengan online pun bisa menjangkau lebih luas lagi ya. Kalau saya adakan di BCC nanti hanya terbatas 20 orang ya. Insya Allah nanti lewat Zoom, lewat Facebook ya kita akan sharing-sharing dan bisa di-share lebih luas lagi. Jadi teman-teman sekalian, kesempatan hari ini saya izin ya untuk berbagi beberapa hal terkait tentang apa sih resolusi 2021 ya. Mbak Vika dan teman-teman agen HNI mungkin seperti biasa, kalau sudah mau pergantian tahun, biasanya kita akrab dengan bahasa resolusi ya. Mbak Vika punya resolusi apa 2021? Ya, sebelum saya tanya yang lain, saya harus tahu dong ya MC-nya. Jadi males saya. Share dong. Oh, boleh. Pastinya kalau resolusi itu kita memikirkan minimal kita mikirkan progres kita lihat dulu kondisi diri kita, kondisi keluarga pastinya ya, dan yang pasti keuangan Bu Oni, itu yang penting. Catat ya mama tuh urusannya pasti urusan keuangan yang pasti bisa karena mimpi-mimpi kita semakin apa namanya dengan kita punya anak kemudian anak bertambah besar pastinya banyak harapan-harapan kita yang ingin kita wujudkan yang pasti punya kehidupan yang lebih baik seperti itu Bu. Betul banget ya. Jadi insya Allah seperti layaknya Mbak Vika ya, berjuta-juta orang di luar sana mungkin hari ini juga sedang membuat sebuah resolusi ya untuk hidup yang lebih baik. Jadi intinya adalah sebenarnya kalau dirangkum resolusi perbedaan tahun itu pergantian tahun biasanya pasti pingin lebih baik ya. Saya nggak pernah dengar resolusi yang pengen lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Pasti semuanya pingin lebih sehat ya, lebih sejahtera, kemudian lebih banyak uang ya, lebih bertambah ya. Tadi Mbak Vika pakai bahasa progres ya atau pertumbuhan ya. Jadi inilah yang insya Allah jadi semangat kita hari ini ya. Boleh nggak kita punya resolusi? Boleh aja, why not gitu ya. Bahkan sebenarnya dalam agama kita yang namanya resolusi itu nggak nunggu harus pergantian tahun ya. Bahkan setiap hari pun ya, setiap hari pergantian hari pun apa namanya ada pelajaran di dalam situ yang mana kita harus buat resolusi sebenarnya setiap hari. Artinya hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu kan sebenarnya basic dari sebuah semangat ya untuk mendorong kita selalu berupaya lebih baik ya punya resolusi. Cuman karena ini biasanya akhir tahun menggelegar ya, kita coba untuk sharing bagaimana framing resolusi 2001. Saya mengangkat tema tadi ya seperti yang teman-teman lihat ya di poster ya resolusinya bagaimana mengambil peluang untuk punya bisnis tambahan ya. Kenapa hari ini tadi Mbak Vika bilang banyak orang bicara HNI kesana kemari HNI. Kalau buka apa namanya media sosial ya, itu mungkin udah penuh dengan HNI. Buka status WhatsApp, buka story ya di IG, oh isinya tuh banyak dengan HNI. Ada apa sih dengan HNI gitu ya? Ya inilah yang apa namanya saya pikir sebuah kebermanfaatan, sebuah kebaikan ya dan apa yang kita rasakan pribadi karena ini kan kita sudah merasakan ya. Saya yakin Mbak Vika juga merasakan banget nih juga sebenarnya gitu ya hasil dari income dari HNI. Why not? Kenapa tidak untuk kita share ya, berbagi peluang. Mudah-mudahan tidak hanya mendapatkan keuntungan dunia, tapi beyond of that ya kita ingin mendapatkan keuntungan akhirat juga ya dengan berbagi peluang ya menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi ibaratnya gini,
ada teman kita yang susah. Mungkin hari ini kita keterbatasan untuk membantu secara ekonomi ya, secara uang. Ada orang minjem uang, aduh saya nggak punya uang yang sejumlah yang Anda pengen minjem. Tapi at least kita punya peluang yang bisa kita bagi ya. Semangat ini yang akhirnya menjadi cara kerja simpel yang insya Allah nanti saya akan jelaskan ya tentang PCA ya, gesit PCA, gemar silaturahim produktif pakai cerita ajab ya. Teman-teman sekalian, saya izin mulai dari data ya. Saya izin mulai dari data ya. Saya Baik Bu Oni, tapi pelan-pelan kayaknya nih. Bu Oni saking semangatnya kan ya. perlahan. Kita ngunyahnya agak ini keselak nanti kalau bahasanya. Iya, mohon maaf. Ini saya cek di Facebook udah ada 110 mata yang menyaksikan ya. Berapa? 131. Jadi mohon dengan kecepatan ya, karena memang mungkin banyak sekali hal yang mau disampaikan, tapi izinkan ini kepalanya udah full ya. Baik, itu sih pelan-pelan, di sedikit aja, sedikit dipelan gitu kecepatannya. Vika, remindernya. Oke, bentar. Saya pingin ya, ini sebuah data yang mungkin teman-teman sebagian besar dari kita berpikir ya klise lah datanya ya. Kita juga udah tahu ya. Tapi saya pikir ini patut menjadi renungan buat kita di akhir tahun ini ya. Bahwa tingkat pengangguran ini melonjak akibat pandemi ya. Saya pikir teman-teman juga paham lah. Ya udah tahu Bu, pengangguran pasti melonjak ya. Saya minta Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman bisa melihat angkanya ya. Ini data bulan Agustus ya, data bulan Agustus kemarin ya. Berarti kalau sekarang bulan Desember sudah 3 bulan yang lalu ya, ini mungkin ada peningkatan juga ya. 29,12 juta orang usia kerja ya, bayangin. 29,12 juta orang yang usia kerja ya terkena dampak pandemi ya. Dan tingkat pengangguran ya, TPT, tingkat pengangguran terbuka ini melonjak ya, menjadi 7,07% dari 5,23%. Dan ini data Agustus, mungkin data Desembernya lebih lebih tinggi lagi ya. Penganggurannya 2,56 juta, yang bukan angkatan kerja sebanyak 0,76 juta, bekerja dengan pengurangan jam kerja ya. Pengurangan jam kerja ini artinya kan berarti pengaruh ya kepada income ya, pasti juga berkurang income-nya. Itu sebesar 24,03 juta orang ya, sementara yang tidak bekerja sementara, dirumahkan sementara ya, ini mungkin tergantung pada tempat kerjanya ya, bagaimana perjanjiannya, sampai kapan yang dikatakan sementara itu ya, sebesar 1,77 juta ya. Jadi kalau dari grafik ya, teman-teman bisa lihat, dan ini saya memang ambil datanya dari data BPS ya. Saya tidak akan membahas data, tapi ini adalah hal yang penting untuk kita ketahui. Mungkin Anda seorang orang tua yang punya anak-anak sudah masuk usia kerja, atau mungkin hari ini Anda belum jadi orang tua ya, udah sumeng sendiri mikirin kehidupan masing-masing ya. Ini gimana mau nikah, gimana mau berkeluarga ya. Saya juga lagi habis di PHK, saya juga lagi dikurangin jam kerjanya ya, dan sebagainya ya. Jadi ini menjadi data yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama ya, terutama di akhir tahun ya, di akhir tahun ini. Nah, 29,12 juta orang ini ya, dan ini data Agustus ya, tadi saya bilang mungkin akan bertambah jumlahnya di bulan Desember ini ya. Ini adalah mereka yang hari ini posisinya karyawan, bekerja ya, pengangguran. Kemudian saya dapatkan data lagi ya Mbak Vika dan teman-teman sekalian, itu data terdampaknya UMKM. Jadi ternyata nggak hanya para karyawan saja yang terdampak dengan pandemi ini, tapi juga mereka yang kategori pengusaha pun juga mengalami terdampak finansialnya. Dan yang paling jadi lengkap ya Bu Leoni ya, dari sisi UMKM kena, dari sisi kita personal pun kena.
hanya kerja sama orang, tapi mereka yang juga kategorinya self-employed pun hari ini atau business owner sekalipun juga ada klaster-klaster yang juga terdampak. Dan yang luar biasanya Mbak Vika, teman-teman sekalian, dari data itu didapatkan yang paling terdampak pengusaha itu adalah UMKM. UMKM ya, usaha menengah kecil ya. Jadi ini kan sampai 90% angkanya, terdampak 90%. Jadi hanya 10% UMKM yang mampu bertahan di tengah goyahnya kondisi ekonomi hari ini. Ya ini luar biasa ya. Tapi secara keimanan kita pun harus menerima kondisi ini karena COVID pun datangnya dari Allah ya. Jadi kita hari ini didorong untuk bisa salamatu sodar juga, dan tapi bukan berarti kemudian kita tersungkur begitu saja ya. Karena sebenarnya bicara tentang kesabaran ya. Kalau kita banyak akan sering dengar kata-kata sabar ya gitu ya. Perusahaan usaha saya tutup nih, sabar ya Bu ya. Aduh anak saya baru di PHK nih dari kantornya, sabar ya Pak gitu ya. Dan kita memaknai konsep sabar itu bukan berpasrah dan duduk terdiam di pojok, tapi sabar dalam sabar dalam kajian agama kita adalah memunculkan semua potensi yang ada di dalam diri kita sambil tawakal gitu ya. Jadi ini penting karena bab pertama ketika Anda mau mulai berbisnis, bab pertama adalah bicara tentang karakter gitu ya, bicara tentang karakter. Nah, jadi insya Allah dari data inilah kemudian ya kita berpikir harus menebar peluang nih, cerita tentang peluang, terutamanya bicara tentang finansial, terutamanya bicara tentang pemasukan, terutamanya bicara tentang uang. Sekarang kita nggak usah malu-malu lah mau bicara tentang uang, ya. Jangan sampai alergi kaya ya, Mbak Vika nggak alergi kaya kan ya? Oh enggak dong, Ibu. Kalau kaya tuh matanya agak hijau-hijau Bu kalau dengar kata uang. Saya lihat agak hijau matanya Mbak Vika ya. Jadi alergi kaya tuh kalau banyak uang gatel-gatel gitu ya, enggak ya. Tapi hari ini kita ingin bicara tentang finansial, kita ingin bicara tentang income tambahan. Maka bicara tentang income tambahan ya. Tadi dari data 29 juta orang kena PHK, kok kayaknya kalau kita berpikir mau cari income tambahan, ngelamar kerja lagi kok ya sulit ya rasanya ya gitu ya. Aku mau lamar di sana, mau ngelamar sih. Gimana ceritanya? Uang 29, juta orang aja udah stuck di rumah. Di PHK gitu ya. Betul gitu ya. Maka kemudian lahirlah sebuah gelombang baru, sebuah gelombang semangat yang baru ya di tahun 2020 ini, yaitu lahirnya jiwa-jiwa entrepreneur atau pengusaha meskipun terpaksa Mbak Vika. Ya. Jadi kebanyakan saya bertemu itu memang terpaksa karena mau gimana lagi gitu ya. Nah, justru disinilah akhirnya saya menggarisbawahi ternyata benar kata trainer, benar kata motivator. Mulailah bisnis ketika Anda belum butuh. Gitu. Nah, eta betul sekali ya. Karena kalau udah kepepet, Anda sudah kepepet dan Anda sudah butuh ya. Itu kadang-kadang kalau kita udah di injury time itu ya, nggak terlalu optimal ya mengerjakannya. Maka ini jadi pelajaran, tapi bukan berarti yang hari ini sedang mengerjakan bisnis dengan rasa keterpaksaan menjadi sia-sia, tidak ya. Artinya ini menjadi sebuah pelajaran yang yuk kita ambil sama-sama hikmahnya ya. Kita yang hari ini kita sebagai orang tua punya anak-anak yang usia kerja, maka tanamkanlah dari sekarang motivasi untuk menjadi pengusaha ya, untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi pebisnis, untuk menjadi pedagang, apapun lah bahasanya ya. Tanamkan motivasi itu. Jadi jangan hanya sekedar mendorong anak-anak kita untuk bisa ngelamar di sana, ngelamar di sini, bekerja di sana, bekerja di sini ya. Kalaupun memang ya, contohnya misalnya saya ya di rumah ya Mbak Vika, anak saya paling besar itu baru kelas mau masuk kelas 10 ya, mau 1 SMA tahun depan. Itu kita pun hari ini mendorong mereka juga
menjadi entrepreneur, untuk bisa bekerja menghasilkan something ya, bekerja menghasilkan sesuatu. Tapi kita dorong juga sebelumnya kamu harus bisa kerja sama orang. Kenapa? Biar tahu rasanya ya, bagaimana rasanya diperintah, bagaimana rasanya mengerjakan ini itu gitu ya, seperti itu ya. Maka hari ini para bunda, ayah bunda sekalian yang punya anak-anak usia kerja, yuk dari sekarang yuk kita bekali mereka motivasi-motivasi untuk menjadi seorang wirausaha ya, bisa mengerjakan bisnis sendiri. Dan bagi Anda yang hari ini masih termasuk kalangan milenial seperti Mbak Vika dan Pak Arief ya, Asik-asik. milenial Saya ya, generasi alfa, Bu. Saya generasi alfa. ya milenial yang udah sedikit agak mau deket limit lah ya gitu ya. Nggak apa-apa, hayolah ya, mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti ketika butuh. Ya ini yang kemudian akhirnya jadi, oh saya jadi memaknai, pantesan banyak trainer motivator ya, mereka bilang mulai bisnis dari sekarang, jangan tunggu ketika butuh. Karena memang kadang-kadang kita suka terlena gitu ya, terlena dengan gaji yang pasti didapat setiap bulan, terlena dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya bisnis sendiri, ya memang nggak ada yang tahu ya. Hari ini pun kita nggak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai kapan ya. Maka saya mengajak hari ini ayah bunda, teman-teman, kawan-kawan, agen HNI maupun yang hari ini belum jadi agen HNI, karena kabarnya ini banyak juga ya saudara-saudara kita yang masih ngintip-ngintip ya, masih ngintip-ngintip di luar jendela, masih ngintip-ngintip di luar pintu. Ha ini apa sih? Ha ini apa sih? Gitu ya. Diajak masuk belum mau, masih wait and see. Nggak apa-apa. Namanya juga hidup ya, harus benar-benar matang untuk membuat keputusan ya. Nah, berbekal itu maka teman-teman sekalian, saya ingin mengajak hari ini teman-teman yang tadi masih di pinggir jendela dan di pinggir pintu, hayo masuk ke HNI ya. Dan tenang aja, Anda masuk tuh duduk kok ya, nggak langsung disuruh ngepelnya, nyuci piring, tidak ya. Jadi Masa silakan. disuruh ngepel atau Bu? Nyuci piring mungkin, Bu. Iya sih. Masuk duduk aja di ruang tamu. Berapa sih harga untuk bisa masuk ke pintunya gitu ya? Harga masuk ke pintunya murah banget kalau di HNI ya. Murah banget, Bu. Nggak nyampe semangkok bakso juga bisa ya, Bu ya? Semangkok bakso beranak juga bisa ya. 30.000, 20.000, bahkan 10.000 rupiah hari ini Anda sudah bisa masuk ke pintu HNI ya. Tapi terus kemudian saya harus apa Bu? Apa saya harus ditarget? Saya harus mengerjakan ini dan itu? Hey, stop, tahan dulu ya. Tenang aja dulu ya. Serahkan dulu KTP-nya sama yang ngajak ya. Serahkan uangnya. Saya pikir 30.000 nggak perlu ngantri di ATM ya Mbak Vika ya. 30.000 mungkin ada di kolong-kolong vas kembang gitu ya, nyelip-nyelip mungkin di panci-panci dapur, bekas belanja ikan ya, 30.000, 20.000, 10.000. Di atas kulkas, Bu, biasanya saya naruhnya. Kulkas biasanya ya, supaya nggak ke ini sama anak-anak ya. Ya, jadi silakan masuk dulu ya ke HNI dengan foto KTP, 30.000 rupiah, 20.000 rupiah, 10.000 rupiah. Kemudian Anda silakan duduk di ruang tamu. Mentor Anda akan menjelaskan apa itu HNI, bagaimana peluangnya, apa yang harus saya kerjakan, apa yang bisa saya dapatkan di HNI. Nah, jadi itu baru prolog, Mbak Vika ya. Baru prolog. Masih baru prolog nih, Bu. Nih buat kawan-kawan yang ada di Facebook, selain nyolek-nyolekin mitranya, saya lihat nih komentarnya nyolekin mitra semua nih. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Bu Oni sudah mempersilahkan masuk ya. Jadi sambil ya, jalan, kita silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kekepoan, keingintahuan yang belum jelas mengenai halal mart, HNI dan lain sebagainya, silakan diketik di kolom komentar. Betul, dilanjut, Bu. Insya Allah kita mah trainingnya nggak usah formal-formal ya. Teman-teman yang mau melayangkan pertanyaan, masih bingung, masih ada ganjelan di hati, mangga silakan ditulis di komen, nanti bisa dilihat sama Mbak Vika, nanti bisa ditanyain. Saya lanjut ya, saya mau buka ini ya, screen. Saya pakai bantuan ini nih, apa namanya, slide. Ya, HNI sedikit aja ya.
Oke ya. Banyak juga nggak apa-apa tuh, Bu. Kan kita terbatas waktu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian ya, hari ini bicara tentang resolusi, bicara tentang data, bicara tentang realita ya. Maka sebenarnya kita bicara tentang sebuah kekuatan impian ya. Pingin apa sih? Pingin ini, pingin itu kan mimpi. Nanti malam, nanti siang aku mau pengen makan sushi, itu kan mimpi. Siang nanti pengen makan sushi gitu ya. The power of big dream ya kalau bahasa kita. Bagaimana Anda punya sebuah impian, intinya adalah sebenarnya hidup yang lebih baik. Ya, kita sebenarnya intinya hidup lebih baik, lebih soleh, lebih bahagia, lebih pinter, lebih cerdas, lebih berilmu, lebih bisa, lebih banyak sodakohnya gitu ya. Wah pokoknya lebih lah, lebih baik intinya seperti itu. Ya, ini ada sebuah slide yang di hadapan kawan-kawan sekalian ya. Ini bisa menjadi apa namanya? Bisa menjadi tuntunan buat teman-teman ketika membuat kekuatan sebuah impian ya. Misalnya start from mindset. Buat pertanyaan ya, mau seperti apa sih nanti Anda hari ini yang masih berusia di bawah 30 tahun ya. Anda yang hari ini masih berusia di bawah 30 tahun, misalnya 25 tahun, pasti punya mimpi dong ya. Mau apa nih nanti ke depannya, mau hidup yang seperti apa? Kan nggak ujuk-ujuk, tapi pakai proses. Maka mulailah dengan syarat-syarat, dengan target-target yang ya, mulai dengan target yang short term ya, target-target yang jangka pendek. Bulan ini, tahun ini, ya, kemudian jangka menengah, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, sampai akhirnya endingnya ya. Future time-nya itu mau bagaimana ya. Kemudian jangan lupa juga buat Anda yang hari ini mungkin udah nggak bisa lagi dibilang anak muda atau milenial ya, udah beranak cucu misalnya. Ya minimal hari ini mungkin mimpi kita sudah, apa sih kalau dibilang mimpi kita ya, yang emak-emak, yang bapak-bapak, yang nenek-nenek, mimpinya apa sih sebenarnya? Kalau mau bicara tentang mimpi mungkin kayaknya udah mentok kanan kiri ya. Tapi setidaknya kita memastikan mimpinya anak cucu kita menjadi kenyataan. Nah, itulah mimpi kita. Ya, ini juga semangat yang ketika saya ketika saya terjun mengerjakan bisnis ini, ya, saya lihat anak-anak ada 4, mungkin hari ini impian saya masa dulu, masa SD, masa SMP, ya pengen ini, pengen itu. Mungkin banyak yang akhirnya ternyata belum terwujud, belum saatnya terwujud. Tapi begitu saya nyemplung, begitu saya merenung ya dengan 4 anak, oh saya punya mimpi baru. Mimpi baru saya adalah memastikan mimpi anak-anak saya terwujud. Ya itu aja ya. Maka itu menjadi sebuah kekuatan booster ya, kalau istilah kerennya sekarang adalah itu menjadi sebuah booster kita untuk terus bergerak. Nah ya, kemudian jangan lupa syarat kekuatan impian itu ya punya spirit yang besar, harapan yang besar ya, husnuzonnya juga kuat. Jangan lupa doa ya, ikhlas ya, dan belajar. Nah, action inilah yang mau hari ini kita coba untuk kupas ya, coba untuk kupas. Nah, jadi ini sedikit ya, karena kenapa saya bilang sedikit ya Mbak Vika, karena sebenarnya kalau mau training tentang the power of big dream itu bisa 1 hari sendiri loh ya, gitu ya. Bisa seharian tuh bicara tentang impian. Tapi hari ini kita bicaranya 5 menit saja ya, karena sebenarnya porsi kita hari ini lebih kepada teknis ya, lebih kepada teknis. Nah, saya mau reminder juga tentang kalau hari ini kita nggak punya mimpi ya atau merasa mentok, ya setidaknya kita sadarlah dengan macan kehidupan kita ya, dengan ancaman kegagalan yang ngejar-ngejar nih di belakang kita ya. Apa sih yang ngejar di belakang kita? Ada tagihan, ada kreditan, ada sesuatu yang belum lunas, ada sederet anak-anak yang masih harus kita kasih makan, kasih sekolah, pendidikan yang layak ya, dan sebagainya dan sebagainya ya. Jadi ini juga merupakan dorongan ya, mimpi dan macan adalah dorongan untuk kita kemudian mampu untuk bergerak ya. Karena tolong dicatat nih, bisnis itu adalah tentang semangat untuk bergerak.
Bisnis itu bukan tentang Anda punya modal berapa puluh juta, berapa ratus juta. Bisnis itu bukan tentang Anda punya aset, berapa banyak ruko, berapa besar ruko yang Anda punya. Bukan. Tapi basic dari sebuah bisnis itu adalah seberapa besar ya niat Anda dan semangat Anda untuk terus bergerak dan tidak menyerah pada apapun kondisinya. Ya, jadi itu sedikit inspirasi ya. Kenapa kita harus mulai dari yang namanya the power of big dream ya, dan menyadari ancaman kehidupan supaya nanti ketika mengerjakan bisnis kita nggak mutung di tengah-tengah. Tahu mutung? Ya, tahu mutung ya, dikit-dikit baper, dikit-dikit cengeng ya. Karena sebenarnya bisnis yang sukses itu bukan diraih oleh mereka yang tadi saya bilang ya, punya modal sekian banyak, punya ruko aset sekian besar, bukan. Tapi bisnis itu tentang semangat. Maka hari ini semangat Bapak Ibu sekalian ya, kita sama-sama meraih semua peluang yang bisa kita raih di tahun 2021 bersama HNI. Oke ya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian ya, bicara tentang HNI, HNI, HNI. Ya. HNI itu apa sih? HNI itu apa sih gitu ya? HNI itu kalau singkatannya mah Halal Network Internasional. Ya, Halal Network Internasional ini punya dua sisi, ya, punya dua sisi peluang, ya. Karena kita mau bicara tentang peluang. Ada peluang sehat, ada peluang finansial atau ekonomi, ya. Dan yang luar biasanya, teman-teman sekalian, peluang ini, ya, saya persingkat ya, peluang ini kita mulai dari rumah. Maka kenapa tagline kita adalah bisnis rumahan, tapi omsetnya bisa gedongan. Nah, teman-teman sekalian, ya, berdasarkan data yang tadi kita sudah coba lihat tadi ya, tentang pengangguran, tentang berapa banyak 90% UMKM yang hari ini terdampak ya dengan pandemi, maka menyadarkan kita pada satu hal. Oke, saya perlu income tambahan. Oke, kalau saya perlu income tambahan atau mungkin bukan tambahan ya, buat mereka yang hari ini kena pengangguran, saya butuh income utama berarti ya. Maka saya harus mulai belajar untuk berbisnis. Saya harus mulai belajar untuk berbisnis. Lantas kemudian kenapa bisnisnya harus HNI? Kan gitu ya. Kenapa bisnisnya harus HNI? Kenapa saya harus ikut seminar BOS ya, Business Opportunity Success Seminar bersama HNI? Karena ternyata di HNI ini punya peluang teman-teman sekalian untuk sehat ya, untuk sehat fisik, sehat tubuh, karena bicara pandemi hari ini bicara tentang kesehatan ya, dan juga sehat secara ekonomi, secara finansial. Maka kalau ada yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa saya harus mulai bisnisnya bersama HNI? Bu, kenapa Ibu mengajak saya bisnis bersama HNI? Maka saya akan katakan hal yang sangat simpel. Saya akan bilang bahwa HNI adalah bisnis yang sangat cocok untuk kita kerjakan di masa pandemi seperti ini, di mana orang hari ini sedang melek tentang kesehatan. Betul ya? Hari ini yang tadinya jarang cuci tangan, kita sehari bisa cuci tangan banyak-banyak. Yang biasanya mungkin abai dengan kesehatannya, hari ini mulai jaga-jaga, ngurangin minum es ya, kemudian kurangin makan yang berlemak, kurangin makan gorengan ya. Ini kan semua karena akhirnya apa? Kesadaran tentang kesehatan ya. Dan kemudian begitu banyak lahir komunitas-komunitas olahraga di masa pandemi ini ya, komunitas goes, komunitas running ya, dan macam-macam lah olahraga-olahraga yang lain. Artinya peluang kita ada di sini. Ya, peluang kita ada di sini. Dan kemudian bicara pandemi, bicara keterdampakan ekonomi ya, yaitu pasti bicara tentang peluang finansial. Maka saya hanya akan katakan bahwa HNI
cocok banget ya untuk bisa kita kerjakan di masa pandemi ini. Dan yang kedua, cocok banget untuk seluruh kalangan, siapapun Anda, dimanapun Anda, siapapun Anda, ya, baik Anda adalah orang tua, sudah menikah dan punya anak, punya keluarga, baik Anda adalah anak muda yang baru lulus, baru mau belajar, belum berkeluarga, siapapun Anda, ini cocok, ya. Kemudian dimanapun Anda berada, dimanapun Anda tinggal, ya, Anda tinggal di kota, Anda tinggal di desa, Anda tinggal di atas gunung, Anda tinggal di pantai, dimanapun Anda berada, ini adalah bisnis yang cocok banget. Apapun background Anda, ya, lulusan SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-teler, enak banget kayaknya tuh ya. Nah ya, apa Ya Bu, background ini Anda? kalau saya lihat di Facebook, kalau tadi Ibu bilang ya, memang kalau saya lihat dari penontonnya, insya Allah sih dari berbagai macam daerah nih Bu, mulai dari Sulawesi ada, Sumatera ada, itu semua cocok ya Bu ya? Cocok Tinggal banget. dimanapun ya Bu ya, kota, Cocok desa, banget dari manapun. kampung. Kota, desa, kampung, dusun, pedalaman, ya. Karena nanti pastinya saya nggak cukup ya waktunya hari ini untuk mengedifikasi leader-leader orang-orang yang berhasil ya. Tapi nanti teman-teman bisa dengan bantuan mentor, bisa dari Facebook juga teman-teman bisa cari searching mana orang-orang yang leader-leader yang dari desa kemudian sukses, mana yang awalnya dia tukang cukur kemudian sukses, mana yang dia ibu pejabat hari ini pun bisa mensukseskan banyak orang. Ya, mana yang tinggal di dusun, tinggal di kampung, tinggal di dalam hutan, tinggal di pedalaman sungai Kalimantan, ya, itu semua ada contohnya, ada edifikasinya, ya teman-teman sekalian ya. Maka saya hanya akan bilang bahwa HN ini adalah cocok ya dikerjakan oleh siapapun Anda, apapun tingkat ekonomi dan sosial Anda. Ya, apapun tingkat ekonomi dan sosial Anda hanya pedagang kerupuk, Anda hanya tukang cukur, Anda hanya ibu rumah tangga, Anda adalah karyawan kantoran, Anda baru di PHK, Anda ibu pejabat, Anda pejabat daerah, ya, Anda politikus, apalagi cocok banget gitu ya. Jadi semua kalangan pun cocok bersama HNI. Maka teman-teman sekalian, coba deh, nggak ada salahnya Anda coba ambil peluang ini. Nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya. Ya, Anda ambil peluang ini. Nanti saya lihat apakah kita bisa membedah slide tentang 7 kriteria bisnis yang benar-benar menjadi idaman siapapun masa kini dan masa mendatang. Ya, jadi ini kalau bicara tentang HNI, kulitnya HNI ya, kulitnya HNI. Saya coba cari slide-nya. Sepertinya ini nggak ada sih. Oh, ada ternyata. Ya. Oke, ini sedikit ya. Ini sedikit tentang halal ya. Saya masih nyambung dengan yang tadi ya. HNI adalah peluang untuk sehat, peluang untuk finansial yang kuat ya, berasal dari rumah. Dan jangan lupa ya, hari ini kemudian secara spiritual, secara religius ya, kita pun mengalami peningkatan ya. Ini dibuktikan dari Mbak Vika dan teman-teman HNI dimanapun berada ya, teman-teman yang hari ini juga belum agen HNI ya, ini dibuktikan dengan begitu maraknya hari ini sekarang semacam expo ya, ada expo halal, expo syariah ya, apa-apa sekarang ada syariahnya, ada pegadaian syariah ya, ada jual beli apa syariah, ada bank syariah, ada perumahan syariah, ada kredit syariah, ada ini syariah. Dan sekarang sadar halal orang-orang pun lebih tinggi, mengingat memang Indonesia memang sudah seharusnya ya, mengingat Indonesia mayoritas adalah umat muslim yang memang perlu dengan produk-produk yang halal. Nah, makanya lewat sebuah nilai tambah ya, nilai tambah HNI adalah halal ya, dipastikan halal, tidak hanya produknya Mbak Vika, tapi juga sistemnya. Ya, ini patutlah untuk di-note dulu untuk teman-teman sekalian ya. Hari ini orang mau nabung
akan lebih mungkin memilih bank syariah. Mau kredit motor, ada nggak kredit yang syariah? Ya, artinya kesadaran ya, tingkat religiusnya sekarang lebih tinggi ya. Dan jangan lupa produk-produk HNI ini kan memang produk-produk sunnah ya. Ada habas sauda, ada zaitun ya, ada madu ya. Nah, ini juga menjadi sebuah nilai tambah ketika orang mencari. Saya kemarin saya kemarin ke sebuah rumah sakit ya, ketika ngantri itu orang di belakang saya tuh kasak kusuk. Pokoknya kita mau beli habas sauda aja. Oh iya, kemarin aku beli habas sauda di sini. Oh iya, jadi yang diomongin, jadi hari ini yang namanya habas sauda tuh udah jadi apa ya namanya, orang tuh sudah kembali lagi ya, back to nature ya, khususnya tadi dengan diiringi dengan spiritual yang tinggi itu, orang jadi sekarang lebih melek dengan habas sauda, dengan madu. Batuk itu sekarang mungkin nyarinya bikin ini nih, air madu tambah lemon gitu ya, air lemon tambahin madu ya, seperti itu sudah mulai melek. Nah, ini kan peluang juga ya. Saya pikir teman-teman nanti bisa lihat katalognya produk HNI ya, bisa lihat katalog produk HNI ya, itu kita punya lebih dari 60 varian produk harian. Nah ya, ini juga nanti akan kita kupas tuntas tentang produk harian. Ini ada ya, 7 kriteria bisnis. Jadi ini alasan ya, saya masih ingin menguatkan teman-teman sekalian ya, kenapa HNI? Kenapa bisnis saya harus HNI? Ya, ini ada 7 alasan yang insya Allah teman-teman tidak bisa mengelak lah dari 7 alasan ini ya. Mohon maaf ya, agak sedikit maksa ini. Nggak boleh ngeles ya Bu ya? Boleh ngeles ya. Harus setuju nih, kayaknya harus setuju dengan 7 kriteria ini ya. Yang pertama, modal yang kecil, teman-teman sekalian. Ya, modalnya kecil. Hari ini begitu banyak orang kepingin bisnis, hanya kepinginan doang, belum terwujud. Kenapa? Karena kalau mau bisnis itu kan modalnya gede, Bu. Saya nggak punya modal. Ya, saya belum punya modal. Maka cocok banget kan Anda bersama HNI, mengambil peluang di HNI. Tadi saya bilang, untuk mengerjakan bisnis HNI, Anda hanya perlu masuk ke pintunya. Ya, jangan ngintip-ngintip di luar, tapi masuk ke pintunya dengan foto KTP dan Rp30.000 atau Rp20.000 bahkan Rp10.000. Ya, Anda masuk dan Anda duduk di dalam, itu Anda sudah punya peluang dan punya hak untuk mengerjakan bisnis perumahan. Ya, jadi modalnya apa? Wah, modalnya cuma Rp30.000 ya. Kemudian yang kedua, ya, andai kata ada orang sudah punya modal gede ya untuk memulai bisnis, belum tentu dia tahu harus bisnis apa. Kenapa? Karena mikir yang kedua, produk. Ya, mikir yang kedua, produk. Nah, kalau di HNI teman-teman sekalian ya, produknya ini luar biasa. Ya, kenapa dibilang ya? Salah satu alasan kenapa sih ketika 90% UMKM terdampak dengan pandemi ini, alhamdulillah HNI ya bisa dibilang nggak goyah ya, Mbak Vika, omset stabil ya, bonus lancar ya Mbak Vika ya, selama pandemi 10 bulan. Alhamdulillah Bu. Lancar ya. Nah, jadi why? Kenapa bisa begitu? Salah satunya tadi kita sedang membahas produk ya. Salah satunya adalah produk. Produknya adalah produk harian. Nah, ini yang buat saya ini kata kunci banget ya. Ketika kita bisnisnya adalah produk harian, itu nggak akan goyah apapun kondisinya. Ya. Apalagi bicara tentang kesehatan, bicara tentang kebiasaan. Ya, coba produk HNI, pasta gigi, sabun, deterjen, pembalut, pandemi kek, nggak pandemi kek, orang sikat gigi nggak? Orang sikat gigi. Apakah ketika pandemi kita akhirnya nggak mandi, kita nggak sikat gigi? Tidak merubah. Mungkin di pandemi ini kita nggak pergi ke mall ya Mbak Vika, nggak beli baju baru, nggak beli sepatu baru. Mungkin kita nggak bahkan kita mengurangi mungkin treatment kecantikan di luar yang biasanya mungkin sebulan sekali,
ya, gara-gara pandemi terus kemudian kita kurangi ya. Tapi kalau bicara tentang kebutuhan basic dasar harian kita ya, sikat gigi, mandi, cuci baju ya, itu nggak akan berubah ya selama dunia masih ada ya, selama peradaban kita masih pakai pakaian, pasti Anda butuh deterjen. Nah, ini yang menurut saya ini menjadi salah satu faktor yang paling penting ketika usaha lain goyah, apalagi usaha kuliner ya goyah. Ini usaha di HNI nggak terlalu terdampak. Kenapa? Karena produknya masih digunakan sama banyak orang. Produk harian. Nah, ini yang apa namanya kali apa kalau bahasa Pak Firly ya, kali banyak, kali sering, kali turun temurun ya. Jadi pasta giginya mah harganya nggak nyampe 20.000, tapi dipakai setiap hari ya, dipakai sama satu isi rumah dan dipakai terus menerus. Artinya kalau anaknya melihat ibunya sikat gigi pakai PGH, ketika nanti dia sudah bisa beli pasta gigi, dia beli pasta giginya PGH. Ketika si anak tahu ibunya cuci bajunya pakai green wash, itu akan menjadi sebuah habit kebiasaan ya. Sama seperti mungkin kita, kenapa Bapak Ibu pakai pasta gigi yang Denden Pepso misalnya? Apa karena harganya, apa karena iklannya, apa karena rasanya, apa karena kualitasnya? Bukan. Kenapa? Karena sejak saya kecil yang saya lihat di kamar mandi saya adalah pasta gigi tersebut. Gitu ya. Ada sebuah apa namanya kebiasaan yang tanpa sadar ya ada di benak kita ya. Akhirnya kalau mau makan mie instan kita beli yang ini, kalau mau nyuci baju deterjen kita beli yang ini ya, dan banyak hal. Nah, maka hari ini ya dengan produk-produk harian di HNI ini yang jadi salah satu peluru ya untuk tembak dan secara bisnis punya omset yang tidak goyah dengan apapun kondisinya. Wah, ini kan bisnis impian banget gitu ya. Nggak ada orang yang pingin bisnis produknya itu goyah sewaktu-waktu, pasti nggak pengen ya. Orang punya bisnis produknya pas pinginnya selalu bisa eksis, selalu bisa kokoh apapun kondisinya. Maka hari ini HNI harus jadi pilihan Anda nomor 1 ketika Anda memutuskan pingin berbisnis. Yang kedua, tadi saya bilang ya, kesadaran halal ya, sunnah, spiritual. Mungkin hari ini Anda bisa lihat ya, ada satu merek pasta gigi atau merek sampo ya, yang biasa Anda pakai lah dari zaman masih kecil ya, kita nggak usah sebut merek. Tapi hari ini menawarkan sampo untuk hijab ya, modelnya pun hari ini sudah pakai kerudung ya, modelnya pun hari ini menawarkan gambar di samponya juga kerudungan, di samponya gambar di samponya juga kerudungan gitu ya. Model-model iklannya baik di media elektronik ataupun di baliho-baliho besarnya itu juga pakai kerudung misalnya ya, sampo hijab. Nah, ini kan ini adalah salah satu trik untuk mengambil peluang pasar yang hari ini secara spiritual sudah lebih memahami gitu ya. Padahal kalau ditanya ya, kebenaran Mbak Vika ini orang kimia nih ya. Mbak Vika dan suaminya ini pasangan kimia ya. Sama kita tos dulu ya. Mungkin ngerti banget. Memangnya sampo yang nggak hijab sama yang sampo hijab memang dalamnya beda kandungannya. Kayaknya sama deh gitu ya. Kayaknya sama deh. Packagingnya aja yang dibuat lebih syariah ya Bu ya. Berbeda syariah ya. Nah, artinya satu tadi ya, kembali lagi kita kepada satu kesimpulan bahwa hari ini pasar spiritual market ya, pasar yang hari ini menyentuh mereka yang punya kesadaran spiritual lagi tinggi-tinggi, ini jadi peluang. Lah, saya pikir daripada mereka yang menguasai, kenapa bukan kita gitu loh ya, kenapa enggak kita? Pasta gigi kita siwak, kita duluan yang punya pasta gigi mengandung siwak ya, hari ini mereka juga ikut punya pasta gigi yang siwak ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini menarik ya bicara tentang
produk. Dan teman-teman nggak usah khawatir ya, ketika Anda berbisnisnya network marketing ya, MLM, Anda nggak usah mikirin tentang produk, Anda nggak usah pikir tentang produksi, nggak usah mikirin produksi yang super ribet itu ya. Ingat ya gimana Mbak Vika kita waktu di laboratorium ya, oh, Masya Allah ya, mau bikin ini, mau bikin itu ya, itu luar biasa. Jadi Anda nggak usah mikirin produksi. Udah produksi Anda harus mikirin perizinan, mikirin birokrasi ya. Tapi kalau bersama MLM, network marketing, produk itu Anda sudah tinggal mengedarkan aja, mengedarkan ya. Anda tinggal ambil alih pasarnya saja. Kerja kita sebenarnya mengambil alih pasar. Ini nanti akan kita bahas di cara kerja ya. Jadi teman-teman itu tentang produk ya. Kemudian yang ketiga, bicara tentang bisnis. Kalau kita mau punya bisnis yang sukses, berarti bisnis kita harus meluas ya, meluas. Saya tinggal di Cikarang. Tapi kalau bisnis saya skup atau cakupan bisnis saya hanya di ujung Cikarang Selatan saja, nggak kemana-mana, ya hasilnya hanya di situ-situ aja. Tapi kalau bicara bisnis, kita pasti pinginnya meluas. Saya boleh di Cikarang Selatan, tapi saya punya mitra di Sumatera, saya punya mitra di Pulau Kalimantan, saya punya mitra bahkan di beda negara misalnya. Maka itulah yang namanya bisnis impian. Ya, kitanya di Cikarang, kitanya di Jakarta, tapi mitranya di mana-mana gitu ya, meluaskan pasar ya. Kemudian dan bagaimana bisa meluas? Bisa meluas itu karena dia mudah untuk ditiru, ya mudah untuk ditiru. Yang jago nggak cuma kita aja. Tadi saya bilang modal kita cuma 30.000. Maka hari ini saya punya 30.000. Mbak Vika punya nggak 30.000? Punya. Kira-kira banyak lecek nggak apa-apa ya Bu ya? Lecek nggak apa-apa ya. Banyak nggak orang yang punya uang 30.000? Banyak. Insya Allah masih ada lah Bu. Di akhir bulan insya Allah masih lah. Masih lah gitu ya, masih lah ya. Kemudian yang keempat ya, kriteria bisnis yang keempat itu adalah resiko. Ya, bicara bisnis banyak orang modal udah punya, produk udah kebayang, ya, jaringan sudah luas, tapi belum gerak juga. Kenapa? Masih maju mundur, masih galau gara-gara mikirin resikonya gimana ya. Karena kalau bisnis konvensional itu kan, kalau Anda punya modal 100 juta, maka resikonya adalah Anda siap kehilangan 100 juta tersebut menjadi resiko bisnis. Ya, tapi kalau di kita di HNI, apa resikonya Mbak Vika ngeluarin uang 30.000? Andai kata ternyata peluangnya tidak sebagus yang dikatakan di awal, kira-kira merasa rugi nggak sampai mukul-mukul tembok gitu, kehilangan 30.000? Enggak lah ya, gitu ya. Bahkan untuk menjadi stokis atau halal mart, ya, mengeluarkan modal 5 juta rupiah. Ternyata nggak ada yang beli produknya. Tapi sepanjang saya di HNI nggak pernah sih ada kejadian kayak gitu sih ya. Ada yang jadi stokis kemudian barangnya nggak laku sama sekali. Nggak ada sih. Alhamdulillah ya sampai saat ini nggak ada. Ya maka resikonya zero. Ya, resikonya 0. Ya. Terus kemudian nih yang kelima, tidak mengganggu aktivitas rutin. Nah ini kenapa selalu kita angkat tagline kita dengan bisnis rumahan. Tidak mengganggu aktivitas rutin. Cocok untuk Anda yang hari ini kerja sebagai ibu rumah tangga. Cocok banget. Kenapa? Nggak ganggu aktivitas Anda sebagai ibu rumah tangga. Anda hari ini masih menjadi karyawan lepas paruh waktu misalnya. Ya nggak akan mengganggu aktivitas kita kok. Bahkan semakin sibuk Anda mengerjakan bisnis HNI, Anda makin sibuk nih punya aktivitas di luar. Tapi Anda tambah lagi dengan aktivitas HNI, saya bilang itu malah justru memperbesar peluang sukses Anda. Semakin Anda orang yang sibuk, ya, kemudian Anda jadi stokis HNI, wah itu semakin memperbesar peluang Anda untuk sukses bersama HNI ya. Kenapa? Tidak ganggu aktivitas rutin. Nah ini yang dahsyat ya, yang keenam ya. Ini kemarin saya sempat bikin review sedikit ya di tulisan di Facebook ya tentang mentor ya, tentang mentor ya. Jadi kemudian banyak yang japri ya, karena saya taruh nomor WhatsApp ya, banyak yang japri. Sama gambarnya menarik Bu. Startup ya. Oke, sekarang klarifikasi ya, saya tidak pecinta drakor.
Saya Sufi sama Pak Firly ya, suka film ya. Jadi kita suka ngambil banyak inspirasi dari berbagai film ya. Ngambil bagusnya aja lah gitu ya, ngambil bagusnya aja. Nah, salah satu kemarin itu saya ambil memang episode 12 startup itu tentang bagaimana sebenarnya peran mentor ya. Dan apa namanya? Dan saya merasakan sendiri ya, kalau kita punya bisnis tidak dibimbing, tidak ada yang ngarahin, nggak dikasih tahu, itu rasanya tuh buta sepanjang jalan. Ya, Anda nggak tahu bagaimana teknik marketing, Anda nggak tahu apa yang harus dilakukan. Bertemu customer A dengan customer B dan customer C dengan punya karakter masing-masing misalnya. Bagaimana cara menghadapinya? Kalau nggak punya mentor, ya itu Anda harus merangkak-rangkak nyari tahu sendiri. Tapi karena di HNI, siapapun Anda yang lahir di HNI pasti punya mentor. Dan mentornya gratis. Anda mau konsul tengah malam, Mbak Vika mau teleponan, 2 jam ya, kita hayu teleponan gitu, itu nggak dibayar, bayar pulsa aja masing-masing ya, bayar pulsa nelfon masing-masing. Itu luar biasa, mentornya gratis, ready selalu. Bahkan biasanya mentornya malah ngejar-ngejar mitranya gitu ya. Nah, terakhir adalah support IT yang oke. Iyalah pasti ya. Hari ini kita sudah di zaman now ya, abad 20 yang harus mengikuti dengan kemajuan teknologi. Alhamdulillah HNI juga sudah checklist dengan urusan IT ya, sudah canggih lah. Ya, ada AVO, ada apa namanya? Sistem penjualan online ya, sistem penjualan online terpadu ya, dan macam-macam lah, itu sudah jadi ini kita ya, kekuatan kita. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, ini tadi yang saya bilang ya tentang profil HNI. Maka hari ini teman-teman sekalian, saya pikir saya makin menguatkan lagi untuk teman-teman yang hari ini mau mengambil peluang ya, mau mengambil peluang membuat resolusi bisnis di tahun 2021, maka nggak ada salahnya Anda coba untuk belajar bisnis di HNI. Kenapa saya bilang belajar bisnis? Karena sempat ada yang bilang gini, Mbak Vika, MLM itu kan bukan bisnis gitu ya, MLM itu tidak bisa dikategorikan sebagai bisnis. Ya, kalaupun ini memang tidak dikategorikan sebagai bisnis, anggap aja belajar bisnis. Belajar bisnis aja kita dibayar besar di sini. Ya, tapi kalau kalau saya sama Pak Firly ini sudah jadi income utama ya, income utama kita, dan terserah orang mau bilang apa. Orang mau bilang ini bukan bisnis, orang mau bilang MLM tuh nggak keren, orang mau bilang yang enggak tentang networking, terserah gitu ya. Saya kok yang merasakan gitu ya Mbak Vika ya. Mbak Vika juga sudah merasakan ya bonus-bonus dari HNI. Nah, ini nih Bu Oni nih, sambil sebelum masuk ke slide, saya lihat sih belum ada yang nanya, tapi intinya sih kalau bicara tentang peluang ya Bu Oni ya, ini alhamdulillah sudah viewernya udah nyampe 200 orang. Kebayang kalau offline ya, ini 200 orang kita harus gimana ya Bu Oni? Tadi menarik dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Oni ya, dalam artian banyak para pemula, para newbie lah ya kita nyebutnya, itu ragu itu karena khawatir nggak nanti di tengah jalan kalau saya bingung tuh gimana gitu. Jadi tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Oni bahwa ibu-ibu sekalian ketika terdaftar di HNI itu sebenarnya punya mentor gitu. Tapi kenapa merasa nggak punya mentor? Kadang-kadang banyak yang apa ya namanya tersesat gitu loh Bu Oni. Itu gimana ya? Artinya ini juga penjelasan buat yang menyaksikan ya, artinya masa sih mentor tuh gratis, masa sih mentor itu mau bimbing kita, masa sih gitu loh. Seakan-akan jadi kayak semacam apa ya, kepengen tahu, kepengen bisa, tapi di satu sisi juga nggak mau nanya gitu, malu-malu. Itu gimana ya Bu Oni ya? Memang ya, malu bertanya, sesat di penghasilan ya. Kalau dulu malu bertanya susah di jalan ya, sekarang malu bertanya susah di penghasilan. Oke, saya mau bawa lagi teman-teman sedikit masuk lagi. Tadi kan teman-teman masih di ruang tamu ya. Ya, tadi masih di ruang tamu ya. Oke, boleh. Masih Bu, sekarang disuruh makan ya Bu ya. Oke, saya ajak ke ruang makan. Saya mau menjamu Anda dengan hidangan ya, dengan hidangan tentang bagaimana semakin jauh lagi Anda memahami bisnis networking bersama HNI.
Oke, saya sediain piringnya dulu ya. Ya nih Bu, jadi biasanya nih para newbie kalau saya punya mitra-mitra baru gitu, atau ketika dulu saya ingat banget saya pertama kali jadi tertarik bisnisnya, pastinya kan ya itulah Bu, gagap ya Bu ya, artinya kan sesuatu hal yang baru gitu. Terus aku harus ngapain nih? Abis ini aku harus ngapain? Seakan-akan jadi banyak pertanyaan. Kok bisa sih dia kok bisa ya jualan begini, jualan begitu, sebagai intinya bagaimana peran mentor itu sendiri dan kita sendiri untuk bisa berkomunikasi intinya ya, untuk tidak malu bertanya, untuk selalu belajar terus dan aktif gitu. Betul, sip. Oke, sekarang teman-teman silakan duduk ya di ruang makan, silakan duduk di meja makan. Saya sajikan piringnya. Kita akan bicara lebih jauh lagi tentang sebuah bisnis networking ya. Jadi hari ini saya minta kalau teman-teman memang mau belajar dan mengambil peluang, tadi seperti yang tadi sudah diuraikan sama Mbak Vika ya, realitanya begitu banyak yang orang sudah sampai masuk di ruang tamu kemudian keluar lagi. Kenapa keluar lagi? Karena nggak nyampe, karena mendengarkan penjelasannya nggak sampai ke meja makan. Ya, artinya belum detail, belum sampai itu tadi baru kulitnya doang loh gitu. Kenapa HNI? Nah, sekarang apa nih yang harus saya pahami lebih jauh lagi gitu ya. Kita masuk lagi lebih dalam. Saya minta dan ini saya lakukan kepada semua mitra-mitra. Even dia orang baru, meskipun dia orang yang paling baru, orang baru gabung, ya saya nggak akan nutup-nutupin. Saya nggak akan bohong, saya nggak akan malu-malu, dan saya nggak akan ragu untuk bilang bahwa HNI adalah sebuah bisnis dengan konsep network ya, atau network marketing, atau bahasa yang familiar di kita lah, apa sih? MLM ya bahasanya ya. Meskipun sebenarnya nanti kalau teman-teman mengkaji tentang macam-macam penjualan langsung, networking dengan MLM itu sebenarnya berbeda ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan karena baru-baru ya, orang-orang baru, nggak apa-apa kita jelaskan. Saya nggak akan bilang, mungkin banyak orang di luar sana, banyak orang mentor ataupun leader yang begitu ketemu dengan orang baru itu nutup-nutupin kalau HN itu networking atau MLM. Kenapa? Dengan alasan nanti kalau dibilang ini networking, kalau dibilang ini MLM nanti dia kabur, Bu. Karena memang saya memahami ya, dan saya juga mensadari bahwa di Indonesia kita memang terjadi traumatik yang cukup tinggi untuk kata MLM ataupun networking ya. Traumanya itu trauma yang memang tinggi, tapi bukan berarti itu kemudian kita menutupi. Justru kalau saya pingin clear di awal bahwa Anda pingin mulai belajar bisnis HNI, Anda mau ngambil peluang, ayo sini saya ajarin. Saya kasih tahu di awal bahwa HNI adalah sebuah bisnis dengan konsep network marketing atau MLM syariah. Gitu Mbak Vika ya. Nah, bicara tentang network marketing, bicara tentang MLM, ya bicara tentang traumatis yang begitu tinggi masyarakat kita akan dunia network MLM, ini akhirnya membuat saya sedikit membuat ringkasan ya. Berarti ini sebenarnya belum paham ya, belum kenal-kenal banget sih. Yuk coba kita kenalan deh. Pahami bisnis Anda, pahami bisnis network Anda. Ya, pahami HNI sebagai sebuah bisnis networking, bukan sebagai bisnis yang cuman, mohon maaf ya, targetnya cuman jualan kopi atau jualan sabun, jualan pasta gigi. No, bukan. Bukan itu. Ya, nanti kalau kita hanya bilang HNI ini Mbak Vika bisa sukses di HNI kalau Mbak Vika dalam satu hari bisa jualan 100 pots kopi Sevel. Kira-kira mundur nggak? Mundur Bu. Mundur. Termasuk mungkin saya juga akan mundur kalau di awal saya dibilang seperti itu. Kenapa? Karena saya nggak bisa jualan. Berapa orang hari ini berkata bahwa saya nggak bisa jualan, Bu. Saya nggak bisa jualan, Pak. Saya nggak bakat dagang. Ketemu nggak banyak dengan orang seperti itu? Banyak. Ya. Nah, punten Bu Oni terkait sama tadi yang disampaikan nih sekalian udah ada 2 pertanyaan, kurang lebihnya sih sama, nanti mungkin akan dikupas di sesi yang ini. Yang pertama dari, boleh ya Bu Oni ya, karena pertanyaan nanti takut tenggelam, ini dari Umi Rika. Yang pertama adalah bagaimana kalau saya masih takut dengan
kata target dan rekrut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada dari Budian Setiawati. Dia ada orang yang mengajak HNI saya nggak aktif, nggak bimbing, terus bagaimana nasib saya gitu. Saya nanya-nanya stokis, terus belanja, terus gimana. Jadi ini kayaknya sepaket ya Bu Oni ya. Mangga, silahkan. Nah, ini juga sejalan dengan yang mau saya jelasin Mbak Vika. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab Bu Rika dan Bu siapa tadi satu lagi ya. Oke. Budian ya, Bu Rika dan Budian. Budian, nasib Anda ditentukan oleh Anda sendiri kok gitu ya. Jangan khawatir ya. Memang kadang-kadang realita itu kan tidak seindah idealita ya Mbak Vika ya. Tapi bukan berarti terus kemudian kita tidak bisa bangkit untuk berdiri ya, tidak. Untuk memahami HNI sebagai sebuah bisnis networking atau MLM. Tadi yang pertama, yang satu, Anda harus paham dulu ya. Punya dulu, miliki dulu modal bisnisnya. Miliki modal bisnisnya. Ya. Tadi berapa Mbak Vika? Modal untuk masuk? Murah banget Bu, murah banget. Ya. Berapa murahnya? Semangkok bakso beranak ya. Beranak. 30.000 aja. Ya, kenapa bakso itu viral banget ya? Ya. Oke. Itu kalau kita lihat dari modal rupiah untuk bayar administrasi. Tapi sebenarnya sesungguhnya ketika Anda berbisnis networking ya dan berbisnis apapun, maka Anda yang pertama harus punya modal utama bisnis networking Anda, yaitu mau ya. Wah, gratis dong Bu itu. Gratis. Ya, gratis ini ya. Mau dulu. Karena 30.000 itu kan sebenarnya administrasi aja sih. Cetak kartu, dapat buku 2. Siapapun bisa beli buku, siapapun bisa cetak kartu. Tapi untuk menjalankan bisnis, nggak semua orang bisa. Hanya mereka yang punya kemauan. Hanya mereka yang punya kemauan. Atau ya, ini kita kerucutkan menjadi sebuah karakter. Makanya Mbak Vika sama teman-teman yang lain ya, ketika kita mau bisnis, kita ikut training bisnis, kita ikut training peluang bisnis, itu pasti materi pertama yang dikasih itu nggak langsung menghitung keuntungan, menghitung modal, pasti nggak gitu deh. Ingat nggak kalau ikut training bisnis pertama kali, apa yang dikasih materinya? Motivasi, gitu ya, tentang motivasi, menggali impian, ya, kemudian bagaimana memoles karakter. Anda dipastikan dulu punya karakter yang kuat untuk menjadi seorang pebisnis. Dan ini sangat-sangat ditekankan banget. Kenapa? Karena tadi saya bilang, ya, menjalankan sebuah bisnis itu memang harus punya mental. Harus punya mental, bukan hanya punya modal rupiah. Punya modal rupiah banyak, punya aset ruko yang banyak, tapi Anda nggak punya mental. Ditolak kendor, ditolak nangis, ditolak waduh cengeng ya, diremehkan MLM mah bukan bisnis, itu mah main-main doang. Kalau nggak punya mental, stop di situ. Kalau nggak punya mental yang kuat, maka hari ini miliki modalnya yaitu kemauan ya, karakter. Kalau di kita punya namanya karakter mampu ya. Wah, ini mah udah hafal nih kalau udah berkali-kali ya ikut training nih ya. Hafal nih dengan karakter yang sangat menjadi acuan para agen HNI, namanya karakter mampu. Yang pertama, mau, punya kemauan. Karena kan mentor itu sebenarnya faktor eksternal Mbak Vika. Ya, mentor itu faktor, tadi Budian ya yang bertanya, mentor saya nggak aktif, saya nasibnya bagaimana ya. Nah, Budian, pastikan Ibu punya karakter mampu dulu nih. Ibu mau nggak sukses? Ibu mau nggak ngejalanin bisnisnya? Ya. Yang kedua, Ibu harus antusias. Mentornya aktif kek, mentor nggak aktif kek, mentor ada di gunung, mentor ada di laut. Saya harus menjadi pribadi yang antusias, yang semangat. Ya. Yang ketiga, mandiri. Nah, ini tadi berkaitan dengan mentor juga ya. Berkaitan dengan apapun lah, dengan promo ya. Mandiri ini maksudnya tidak bergantung kepada sosok personal. Kita memang punya mentor bisnis, tapi juga bukan berarti kita bergantung seluruhnya kepada mentor bisnis kita ya.
kita tidak tergantung kepada promo. Ya, kita nggak tergantung pada promo. Hari ini memang kita ada promo untuk jadi stokis Halal Mart. Ya, tapi next-nya Anda tidak boleh tergantung kepada promo. Saya baru mau gerak kalau ada promo. Saya baru mau gerak kalau ada hadiahnya. Ya. Ini yang harus kembali lagi kepada kekuatan impian. Yang harus menjadi dasar bergerak kita adalah impian kita, mimpi kita, kemauan kita. Kemauan kita untuk meraih mimpi, kemauan kita untuk menghindari macam ancaman kegagalan dalam hidup kita. Bukan bergerak karena hadiah. Tuh ya, hadiah ini, promo ini kan sifatnya hanya booster ya, pancingan aja gitu ya. Nah, mandiri. Jadi pribadi yang mandiri, kemudian positif. Ya, karena ini nanti ketika Anda bergulat dengan dunia bisnis, wah, banyak pikiran-pikiran, masukan-masukan yang seringnya memancing Anda lebih kepada pikiran negatif. Disinilah ujian dan tantangannya untuk terus berpikir positif. Yang ketiga, yang kelima adalah ulet, gesit ya. Gimana ceritanya mau sukses tapi hari Ahad ngejogrok aja di dalam kamar gitu ya, sambil nonton drakor ya gitu ya. Kecuali nonton drakornya nyari inspirasi, wow ya, pembenaran diri ya. Jadi itu karakter mampu kita bungkus menjadi satu karakter yang kita sebut dengan karakter mampu, mau, antusias, mandiri, positif, dan ulet. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, ini tadi saya takut dengan target ya. Ada yang bilang nih takut dengan target. Yang kedua ya, Anda mau mau mencoba menjalankan HNI sebagai peluang bisnis, yuk kita pelajari bareng-bareng success plan-nya. Ya, kita pelajari bareng-bareng. Karena kan kita sudah sepakat, kita mau bisnis kan mencari uang. Masih kita nggak ngerti hitung-hitungan bonusnya, ya. Nanti kalau kita nggak ngerti success plan, ya ibu-ibu nggak ngerti success plan, teman-teman nggak ngerti success plan, itu kayak di tengah jalan, tapi nggak pegang peta, nggak pegang petunjuk. Mau kemana ya? Akhirnya apa aja dikerjain. Tapi kalau kita tahu, oh success plan-nya ini loh, oh ternyata kita itu kalau mau sukses di HNI, itu kita harus bikin 10 jalur aktif. Kan gitu ya? Oh kita harus punya ini nih, bangun 10 jalur aktif. Apa sih harus kita kerjain Bu kalau sukses di HNI? Ya, simple aja. Kalau mau kita langsung how to do, ya how to start, punya 10 jalur aktif. Bikin 10 jalur aktif ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana caranya. Nah, ketika kita punya mempelajari success plan untuk 10 jalur aktif, maka Bu Rika mohon maaf ya, kita harus buat target dan RKH, rencana kerja harian. Jadi nggak bisa Ibu mau sukses tapi nggak mau ditarget. Ya, coba saya tanya, kita hidup di dunia ada target nggak? Ada yang hidup di dunia nggak pakai target? Ya, saya hidup mah karena dikasih umur aja sama Allah, dikasih nyawa gitu. Ada punya target? Pasti kita punya target. Target kita husnul khotimah, masuk surga gitu ya. Kalau kita simpelkan gitu ya, target kita bersama di hidup di dunia ini adalah husnul khotimah, masuk surga gitu. Nah, hari ini pun Anda mau ngerjain bisnis, Anda harus punya target dan nggak boleh takut dengan target. Ya, nggak boleh takut dengan target Ibu ya. Karena sebenarnya target itu yang akan memacu kerja-kerja kita. Kalau tanpa target, biasanya kita akan jadi golongan namanya tarlu. Tahu nggak golongan tarlu, Bu? Mbak Vika tahu nggak golongan? Tar dulu. Kenapa? Karena nggak ada target dalam hidupnya. Ya, dan Ibu nggak usah khawatir. Kalau ibu-ibu sekalipun ya, yang aktivitasnya hanya full di rumah, itu sebenarnya sudah biasa kok dengan target. Secara nggak sadar deh, sebenarnya nggak sadar tuh kita sudah punya target di rumah, sudah terbiasa kita punya target. Saya kasih contoh ya, kalau saya cerita mungkin nanti Ibu baru sadar. Ketika Ibu bangun pagi ya, Ibu tahu anak-anak harus sekolah jam 7, berangkat sekolah jam 7 ya. Kita lagi nggak pandemi nih ceritanya. Anak-anak sekolah masuk jam 7.
Berarti 6:30 mereka harus jalan dong ke sekolah, benar nggak? Kalau 6:30 itu mereka harus jalan, harus rapih, berarti mereka sarapannya udah dari jam 6. Ya, mereka sarapan harus dari jam 6, seragamnya sudah rapih dari jam 6. Nggak mungkin jam 6:30 seragamnya belum dicuci, kan nggak mungkin ya? Nggak mungkin, tapi udah kinclong, udah digosok. Ya, kalau jam 6 itu sarapannya udah harus ready, berarti kan saya harus bangun jam sekian. Subuh itu saya sudah bangun. Habis subuh itu saya tahu apa yang harus saya lakukan. Habis subuh itu saya bebenah dapur, saya bebenah rumah, saya siapin anak-anak sekolah. Nanti habis anak-anak sekolah, jam 7 mereka sudah sekolah, baru tuh saya ngepel rumah, saya nyuci baju, ya. Saya ke pasar, saya belanja, karena pasar jam 10 udah kehabisan bahan, jam 10 udah kehabisan sayur. Ya, nanti anak-anak diantar makan siang ke sekolah jam 11, karena mereka istirahat jam setengah 12. Berarti jam 10 saya udah harus mulai masak. Mudah-mudahan jam 11 kurang saya udah kelar masak, sehingga jam 11 itu saya sudah bisa antar bekal ke sekolah anak saya. Ini target bukan? Ini target bukan? Ini target, Bu. Ya, hanya kadang-kadang kita tidak melihat ini, kita lupa kalau ini target. Kita pikir ini hanya rutinitas belaka. Padahal ternyata kita sudah terlatih setiap hari dengan target. Ya, hanya nggak nyadar aja, nggak ngeh. Maka hari ini kalau Anda mau punya penghasilan lebih, Anda harus bisa berkorban lebih. Anda harus mau ditarget. Ya, nggak bisa yang namanya sukses itu tanpa target. Saya pernah membuat materi tentang target dan sukses, itu ada di YouTube ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Firly Oni Fighter dan dapatkan materi-materi edumotivasi nanti di sana. Ya, jadi Ibu bikin target. Ya, apa targetnya bulan ini? Bulan ini saya mau mulai coba bisnis di HNI deh. Kalau gitu targetnya bulan ini Ibu jadi stokis. Ibu jadi halal mart. Aduh Bu, nih saya belum bisa jadi stokis. Ya kenapa Bu? Gini. Nanti akan dibedah. Tapi at least kita bikin target dulu. Ya, punya 10 jalur aktif ya. Aduh, saya baru 5 jalur aktif. Berarti bulan depan saya harus nambah nih 2 jalur aktif bulan depan. Bulan depannya lagi tambah lagi 2. Itu namanya target. Ya, dan jangan lupa target-target kita, supaya target hanya tinggal target, kadang-kadang gitu ya. Target ya tinggallah target, resolusi tinggallah resolusi ya. Tapi wujud Bu Oni, saya jadi keselak nih. Jadi keselak ya. Mohon maaf, saya nggak dalam rangka menyindir siapapun, tapi kalau Anda tersindir dan tersinggung ya alhamdulillah lah ya. Supaya target tidak hanya tinggal target, wujudkan dalam bentuk RKH, rencana kerja harian. Ya.